Episode ini dimulai dengan memperlihatkan polisi Hwang Junho yang masih mengikuti mobil yang dinaiki Gi-hun. Mobil itu berhenti di pelabuhan Mujin. Junho pun turun dari mobilnya. Ia melihat mobil-mobil yang ditumpangi Gi-hun dan yang lainnya menaiki sebuah kapal untuk menyeberang laut. Tanpa pikir panjang, Junho menelpon seniornya untuk meminta izin karena tidak bisa bertugas. Ia pun langsung menyelinap ke mobil terakhir. Kapal pun melaju meninggalkan pelabuhan dan saat sudah dirasa aman, Junho turun keluar dari tempat persembunyiannya. Ia melihat para staf yang sedang memeriksa pemain dan langsung menyelinap masuk ke salah satu mobil untuk berpura-pura menjadi pemain yang pingsan. Saat staf sedang memeriksanya, Junho langsung mengajar staf itu hingga pingsan. Junho pun mengganti pakaiannya. Ia berpura-pura menjadi staf yang bertugas. Ia membuang badan staf tadi ke laut. Ketika sedang membuang badan staf itu, ada staf lain menghampirinya. Junho beralasan bahwa ia mabuk laut. Staf yang berpangkat lebih tinggi bisa dilihat dari topengnya yang berbeda. Lalu ia memperingatkannya peraturan bahwa ia tidak boleh berbicara sebelum atasannya mengizinkan dan juga ia memerintahkan untuk berkumpul di kabin. Junho pun menurutinya. Kapal telah berhenti. Mobil melaju menuju tempat permainan. Junho pun memainkan perannya yang berpura-pura menjadi staf. Ia ikut dalam semua tugas yang dilakukan staf lain. Para staf membawa para pemain ke sebuah ruangan lalu mengganti pakaian dengan seragam sebelumnya. Mereka juga memastikan tidak ada barang yang tersisa. Namun Sebyok yang tidak pingsan itu berhasil menyelipkan sebilah pisau. Mereka pun dibawa ke ruangan yang menjadi kamar mereka. Mereka mulai sadar, dari 201 pemain, 187 pemain kembali. Sepertinya banyak orang yang kesusahan dan mencari kesempatan di permainan itu. Gi-hun juga bertemu dengan pria tua 001, Sang-woo dan juga Ali. Ali juga berterima kasih kepada Sang-woo yang sudah memberikannya ongkos pulang. Melihat mereka yang berkumpul seperti itu membuat Gi-hun merasa bahwa mereka seperti teman yang sedang ikut pelatihan. Ali bingung apa maksud dari pelatihan. Gi-hun pun menjelaskan bahwa pelatihan yang dimaksud adalah tempat para tentara berlatih untuk menembakkan senjata. Hal itu membuat ide cemerlang terlintas di benak Gi-hun bagaimana jika mereka membentuk sebuah tim. Sang-woo menyetujuinya karena mereka tidak tahu permainan apa yang akan mereka lewati selanjutnya. Dan lebih baik membentuk sebuah tim untuk berjaga-jaga. Pria tua 001 mendengar mereka ingin membentuk sebuah tim dan meminta untuk bergabung. Gi-hun tentu menyetujuinya. Baginya formasi timnya sudah sempurna. Namun hal itu membuat raut wajah Sang-woo langsung berubah masam. Semua pemain membentuk tim untuk mempersiapkan diri mereka dalam permainan selanjutnya. Begitupun dengan preman yang bernama Doksu. Ia mengajak Sebyok untuk bergabung dengan timnya. Baginya mereka bisa bekerja sama dengan bagus walaupun hubungan mereka sangat tidak bagus. Sebyok menolak ide itu. Ia tidak ingin satu tim dengan seseorang yang serakah dan hanya mementingkan dirinya sendiri karena itu hanya akan merugikannya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, salah seorang wanita yang bernama Miryong menghampiri mereka dan ingin menawarkan diri untuk bergabung ke dalam tim Doksu. Doksu menertawakannya. Ia akan menerima Miryong itu jika Miryong mau berhubungan badan dengannya. Hal itu membuat Miryong mengumpat kesal. Waktunya makan. Staf memberi para pemain makanan berupa nasi bekal dan air mineral. Para pemain pun makan. Begitupun dengan Gi-hun dan timnya. Untuk memecahkan suasana, Gi-hun berusaha mengobrol dan membahas apa saja dengan mereka. Termasuk membahas masa lalu Gi-hun dan Sang-woo ketika di sekolah. Hal itu membuat Sang-woo risih. Seharusnya Gi-hun berfokus pada permainan yang akan mereka hadapi, bukan justru membahas masa lalu yang tidak penting. Gi-hun mengatakan permainan itu bukanlah hal yang bisa ditebak. Pria tua 001 menjelaskan bahwa dilihat dari permainan sebelumnya, kemungkinan besar mereka akan memainkan permainan anak-anak. Namun ada banyak sekali permainan anak-anak di Korea. Mereka tidak bisa asal menebaknya. Ali yang bukan berasal dari Korea mengeluh tidak bisa memainkan itu semua. Dan Sang-woo berusaha meyakinkan bahwa ia dan yang lainnya akan membantunya karena permainan anak-anak biasanya mempunyai peraturan yang sederhana. Permainan hari ini selesai, para staf kembali ke kamar masing-masing. Begitupun dengan Junho yang memasuki kamar 029. Awalnya ia kesulitan untuk membuka pintu dan itu membuat orang di sampingnya curiga. Namun akhirnya ia berhasil juga membuka pintunya.
Junho pun masuk ke kamar dan melihat ke arah sekeliling. Ia melihat ada peraturan tertera di sana untuk tidak sembarang membuka topeng, berbicara tanpa izin, dan meninggalkan ruangan tanpa izin. Ia juga melihat ada CCTV yang terpasang di sana. Ia harus berhati-hati. Malam harinya, wanita yang bernama Miryong yang digoda oleh preman Doksu tadi meminta untuk pergi ke toilet. Namun staf tidak mengizinkannya karena bukan waktunya. Ia tetap memaksa karena sudah tidak tahan lagi. Akhirnya ia mengancam akan buang air di kamar. Staf itu membukakan pintu dan mengizinkannya ke toilet. Tiba-tiba Sebyok juga ikut izin ke toilet. Hal itu membuat Miryong marah karena dia sudah susah payah meminta izin untuk ke toilet, sedangkan Sebyok hanya menyerobotnya begitu saja. Sebyok tidak peduli dan langsung bergegas pergi. Di ruang lain, Junho diberi makan oleh staf yang bertugas. Dengan hati-hati ia membuka topeng karena ia tahu gerak-geriknya akan diawasi. Setelah sampai di toilet, Miryong mengeluarkan rokok yang berhasil disembunyikannya. Ketika ia sedang asik merokok, Sebyok membuka pintu toilet. Ia meminta Miryong agar menjaganya karena ia akan mencari tahu apa yang para staf lakukan lewat corong yang berada di langit-langit. Miryong menyetujuinya dengan syarat Sebyok harus memberitahu apa saja yang ia lihat di atas. Sebyok pun naik ke atas. Di atas, Sebyok melihat para staf yang sedang berjaga dan juga ada staf-staf yang sedang membuat adonan gula. Miryong dan Sebyok yang tidak kunjung keluar membuat staf yang menunggu mereka di depan toilet curiga. Miryong berusaha keras menahan agar staf itu tidak masuk ke dalam toilet. Ia beralasan sedang sembelit dan tidak ada tisu. Sebyok pun belum ada tanda akan turun. Karena mereka yang tak kunjung keluar, akhirnya staf memaksa masuk. Namun justru staf melihat Miryong yang sedang membersihkan dirinya. Dan hal itu membuat Miryong marah sekali. Mereka pun kembali ke kamar. Junho yang ada di kamar staf dan lampu yang sudah dimatikan membuat laporan di catatan ponselnya tentang apa saja yang ia ketahui tentang permainan ini. Lalu ia mendengar suara batuk yang cukup keras, namun ia mengabaikannya. Miryong dan Sebyok pun kembali ke kamar. Miryong sangat penasaran tentang apa yang dilihat Sebyok. Namun Sebyok menolak memberitahunya malam itu. Sebyok mengatakan bahwa ia akan memberitahu apa yang dilihatnya ke Miryong besok pagi. Hal itu didengar oleh Sangwoo. Hari baru telah dimulai. Baik staf maupun pemain bersiap memulai hari. Junho bangun dan bersiap karena akan ada perhitungan staf. Para pemain bangun dan sarapan bersama. Miryong langsung menemui Sebyok dan menanyakan apa yang ia lihat tadi malam. Sebyok menjawab bahwa ia hanya melihat staf melelehkan gula. Miryong menganggap informasi itu tidak berguna, padahal itu adalah petunjuk permainan selanjutnya. Menu sarapan pagi itu adalah roti dan susu. Gi-hun meminta kepada staf untuk menggantinya dengan susu coklat karena ia tidak suka susu putih. Namun staf hanya diam. Hal itu ditertawakan oleh pria tua 001. Pria tua itu mengatakan bahwa Gi-hun pasti sering dimarahi ayahnya ketika kecil karena Gi-hun mirip sekali dengan anaknya. Setelah sarapan, mereka semua bergegas untuk melanjutkan permainan, namun ada satu pemain yang bermain curang. Di dalam rotinya ada petunjuk mengenai permainan selanjutnya. Para pemain mengikuti staf ke suatu ruangan bermain. Di perjalanan, Sangwoo bertanya tentang apa yang Sebyok lihat di atas tadi malam. Sebyok menolak menjawab karena tidak akan menguntungkannya. Sangwoo membujuknya dengan mengatakan bahwa ia tahu banyak tentang permainan anak-anak zaman dahulu dan ia akan memberitahu Sebyok tentang permainan selanjutnya. Mereka sampai di arena permainan. Tempatnya luas dengan dipenuhi mainan-mainan anak-anak. Hal itu membuat para pemain bertanya tentang apa yang akan mereka mainkan. Gi-hun juga bertanya pendapat Sangwoo tentang itu. Sangwoo hanya mampu terdiam dan masih memikirkan apa yang akan mereka mainkan. Sebelum permainan dimulai, setelah meminta para pemain untuk berdiri di depan simbol-simbol yang ada, Sangwoo mulai mendapatkan pencerahan. Namun ia tidak memberitahukan hal itu kepada teman-teman satu timnya. Ia tahu permainan selanjutnya adalah mencetak gulali. Gi-hun menanyakan apa yang akan mereka pilih. Apakah mereka akan memilih bentuk yang sama atau tidak? Sangwoo menyarankan untuk berpencar padahal ia tahu bahwa simbol segitiga yang mudah dibentuk. Ia beralasan terlalu beresiko untuk memilih simbol yang sama. Mereka pun percaya dan menuruti saran dari Sangwoo. Mereka pun berpencar. Sangwoo memilih simbol segitiga. Ali memilih simbol lingkaran, pria tua 001 memilih bintang, dan Gi-hun memilih simbol payung. Mengetahui Gi-hun yang memilih payung membuat Sangwoo tidak tega.
Awalnya ia ingin memberitahukan hal itu kepada Gi-hun, namun ia mengurungkan niatnya. Melihat Sang-woo yang memilih segitiga, Se-byuk mengikutinya sesuai kesepakatan. Permainan pun dimulai. Mereka harus membentuk gulali sesuai simbol yang telah mereka pilih. Gi-hun pun tentu panik karena simbol payung sangatlah rumit, namun menyesal juga tidak ada gunanya, hanya membuang-buang waktu. Waktu yang diberikan hanya 10 menit. Mereka lolos jika dapat membentuk gulali secara sempurna dan akan tereliminasi jika gulali patah atau waktu yang tidak cukup. Semua pemain sibuk membentuk gulali itu dan fokus agar gulali itu tidak patah. Staf pun mengawasi mereka dan langsung menembak mereka jika dinyatakan tereliminasi. Tuh. Masing-masing dari mereka mempunyai cara untuk melakukan permainan itu, seperti Miryong yang diam-diam menggunakan api untuk dapat membentuk gulali berbentuk bintang itu dengan mudah. Waktu terus berjalan, semakin banyak pemain tereliminasi. Semakin panik juga pemain yang lain, dan mulai banyak juga pemain yang berhasil membentuk gulali secara sempurna dan dinyatakan lolos. Junho yang juga ada di area permainan ditegur oleh atasannya karena tugasnya adalah mengangkut yang gugur. Tidak seharusnya ia sudah ada di arena. Junho meminta maaf karena ia bingung. Akhirnya atasannya pun mengajak berbicara mengenai kebingungannya. Di detik-detik terakhir, Gi-hun mendapatkan ide untuk menjilat gulali itu agar lebih mudah dibentuk. Ide itu diikuti oleh pemain lain termasuk pria tua 001. Miryong juga berhasil dengan caranya. Ia pun memberikan korek api ke Doksu untuk membantunya dan diterima Doksu dengan senang. Permainan kedua telah usai. Gi-hun pun berhasil di detik terakhirnya. Dan pemain yang tidak dapat menyelesaikan permainan langsung ditembak mati oleh staf. Namun ada satu pemain yang memberontak bahkan berhasil merebut pistol di tangan staf. Ia berhasil menodongkan pistol itu ke arah staf dan memaksanya untuk membuka topengnya. Staf itu ragu karena ia tahu kalau ia membuka topengnya ia akan ditembak pula oleh atasannya. Karena sama-sama mendesak, ia akhirnya membuka topengnya. Pemain yang menodongkan pistol itu terkejut karena staf itu masih muda. Akhirnya ia menembak dirinya sendiri. Namun staf yang melanggar peraturan itu pula ditembak mati oleh atasannya. Staf yang tertembak itu adalah yang tadi berbicara dengan Junho. Junho pun mengambil topengnya dan menyimpannya.